Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi Wulansari dengan NIM 222211110140 dari Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Jember. Pada hari ini, saya akan menjelaskan serta mempresentasikan tentang usaha kecil obat tradisional yang disingkat dengan UKOT pada PT Saraka Mandiri Semesta. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Bisnis Kefarmasian dengan dosen pengampu Bapak Dr. APT Yudi Wicaksono, SSI, MSI. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang definisi obat tradisional. Menurut Permenkes RI nomor 006 tahun 2012, pada bab 1 pasal 1, menjelaskan tentang obat tradisional ini adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian, galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya, obat tradisional ini hanya dapat dibuat oleh industri dan usaha di bidang obat tradisional. Yang pertama, industri yang dapat membuat obat tradisional, yaitu diantaranya ada industri obat tradisional yang disingkat dengan IOT, dan industri ekstrak bahan alam yang disingkat dengan IEBA. Lalu untuk usaha yang dapat membuat dan memproduksi obat tradisional, diantaranya yaitu ada usaha mikro obat tradisional yang disingkat dengan UMOT, lalu ada usaha kecil obat tradisional yang disingkat dengan UKOT, lalu ada usaha jamu gendong, dan yang terakhir yaitu ada usaha jamu racikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang usaha kecil obat tradisional, UKOT, pada PT Saraka Mandiri Semesta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbedaan UMOT dan UKOT. UMOT ini merupakan usaha yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk param, kapel, pilis, cairan obat luar, dan rajangan. Sedangkan UKOT ini merupakan usaha yang dapat membuat semua bentuk sediaan obat tradisional, kecuali bentuk sediaan tablet, effervescent, suppositoria, dan kapsul lunak. UMOT diselenggarakan oleh pelaku usaha perseorangan atau non-perseorangan, sedangkan UKOT hanya dapat diselenggarakan oleh badan usaha non-perseorangan. UMOT untuk pelaku usahanya non-perseorangan ini dikecualikan untuk perseroan terbatas. Lalu untuk permintaan izin, UMOT ini izinnya ini harus kepada Kepala Dinas Kesehatan, Kabupaten atau Kota. Sedangkan UKOT, untuk permintaan izinnya ini harus kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Selanjutnya untuk laporan UMOT, ini harus disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dengan tembusan kepada Kepala Balai setempat. Sedangkan UKOT, untuk laporan UKOT ini harus disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dengan tembusan kepada Kepala Balai setempat. Lalu saya akan menjelaskan tentang profil dari PT Saraka Mandiri Semesta. PT Saraka Mandiri Semesta ini didirikan pada tanggal 19 Desember pada tahun 2007. PT Saraka Mandiri Semesta bergerak dalam bidang usaha kecil obat tradisional yang disingkat dengan UKOT. PT Saraka Mandiri Semesta beralamat pada Jalan Pancasila 1, Cicadas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kode pos 16964. PT Saraka Mandiri Semesta ini merupakan anak dari perusahaan PT Kapsulindo Nusantara. PT Kapsulindo Nusantara ini sebuah perusahaan nasional Indonesia yang merupakan salah satu produsen cangkang kapsul gelatin yang terbesar di Indonesia. Selanjutnya ada beberapa baris direksi dari PT Saraka Mandiri Semesta. Yang pertama ini ada Presiden Direktur, yaitu Bapak Guci Andriano SE. Lalu ada Direktur Marketing dari PT Saraka Mandiri Semesta, yaitu Bapak Mariadi SE. Lalu saya akan menjelaskan visi dan misi dari PT Saraka Mandiri Semesta. Untuk
Visi dari PT Saraka Mandiri Semesta ini adalah untuk menjadi pihak yang berkembang dan bisa berkompetensi di kancah global dalam bidang industri, pengobatan herbal, dan tradisional. Sedangkan misi dari PT Saraka Mandiri Semesta ini diantaranya yaitu untuk membantu banyak pihak secara general, tidak hanya konsumen, tapi dalam bidang industri, pengobatan tradisional, dan herbal yang kompetitif. Selanjutnya, misinya yaitu untuk menjadi pengaruh bagi industrial maupun individu yang berdampak baik pada perkembangan bisnis pengobatan tradisional dan herbal. Selanjutnya yaitu untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berdaya saing dan mampu mengembangkan industri obat tradisional secara nasional. Selanjutnya, PT Saraka Mandiri Semesta ini telah bersertifikasi. Yang pertama yaitu telah bersertifikasi halal. Semua produk dari PT Saraka Mandiri Semesta ini terbukti sangat aman dan halal untuk digunakan. Lalu yang kedua ini telah bersertifikasi Badan POM. PT Saraka Mandiri Semesta ini sudah tersertifikasi Badan POM. Selanjutnya yaitu telah bersertifikasi GMP, yaitu Good Manufacturing Practice. Produksi yang dilakukan oleh PT Saraka Mandiri Semesta ini dijamin terjaga keamanannya dan terkontrol baik dari tahap formulasi hingga packaging serta distribusi bisa terjamin keamanannya dan konsistensinya. Berikut ini merupakan beberapa sertifikat dari Badan POM, yaitu sertifikat cara pembuatan obat tradisional yang baik, CPOB, cara pembuatan obat tradisional yang baik, yaitu beberapa sediaan, yaitu ada sediaan cairan obat luar, ini telah bersertifikasi Badan POM, lalu ada sediaan cairan obat dalam, telah bersertifikasi Badan POM juga, dan sediaan kapsul. Lalu ada sediaan serbuk oral, telah bersertifikasi Badan POM, dan sediaan plester, dan sediaan setengah padat. Lalu ini ada sistem jaminan halalnya dari PT Saraka Mandiri Semesta. Ini saya akan menjelaskan tentang jasa maklon. Jasa maklon menurut peraturan PMK 03 tahun 2010 pada pasal 1, jasa maklon ini adalah jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan. Berikut merupakan kelebihan dari maklon PT Saraka Mandiri Semesta. Yang pertama yaitu pelayanan produksi sistem satu solusi. Selanjutnya yaitu tersertifikasi perusahaan CPOTB. Lalu ada legalitas edar terjamin. Lalu formulasi dari tim R&D-nya ini handal. Lalu pelayanannya lengkap, harganya ini terjangkau, dan berpengalaman dalam melayani. Selanjutnya ada beberapa tahapan dari prosedur maklon, yaitu ada 5 tahapan dari prosedur maklon. Yang pertama ini ada konsultasi. Konsultasi ini harus didiskusikan ide Anda dengan tim PT Saraka Mandiri Semesta. Lalu yang kedua ini ada formulasi. Ide Anda ini akan diformulasikan oleh tim R&D dari PT Saraka Mandiri Semesta. Yang ketiga yaitu registrasi. Produk akan didaftarkan di instansi legal yang terkait. Yang keempat yaitu produksi, yaitu dapat melakukan proses produksi sesuai quantity kerjasama. Yang kelima yaitu distribusi. Distribusi ini yaitu pengantaran produk. Lalu saya akan menjelaskan tentang fasilitas mesin. Fasilitas mesin ini pertama yaitu mesin yang teruji dan terkualifikasi. PT Saraka Mandiri Semesta ini menggunakan mesin yang terbukti sudah dikualifikasi dalam skala internasional sebagai pusat dari segala produksi yang dilakukan. Mesin yang digunakan oleh PT Saraka Mandiri Semesta ini dalam produksinya ini selalu dikontrol perawatannya dan kalibrasinya secara berkala. Untuk tim yang profesionalnya dari PT Saraka Mandiri Semesta ini memiliki tim yang profesional dan berkualifikasi yang menjunjung tinggi motivasi untuk memberi pelayanan terbaik kepada konsumennya. Ini ada beberapa mesin. Yang pertama ini ada mixing powder machine. Yang kedua ini ada filling liquid sachet mesin. Yang ketiga ini ada blister capsule mesin. Lalu ini ada mixer liquid tank.
lalu ada filling capsule mesin, lalu ada setting powder mesin. Lalu saya akan menjelaskan beberapa produk-produk dari PT Saraka Mandiri Semesta. Ini yang pertama ya ini ada Temufit. Temufit ini POM TR-nya yaitu 183-316-631 yang berkhasiat yaitu untuk meredakan gangguan lambung, menurunkan kadar gula darah, dapat melancarkan sirkulasi haid, serta membantu meredakan nyeri haid. Nah, untuk kandungan dari Temufit ini yaitu ada temu kunyit sebesar 150 mg dan temu ireng sebesar 150 mg. Nah, untuk dosis pemakaiannya yaitu ada dosis pengobatan yaitu 3 kali sehari, dikonsumsinya itu 2 kapsul. Dan untuk dosis pencegahan, yaitu 3 kali sehari, dikonsumsinya ini 1 kapsul. Nah, untuk 1 botol dari Temufit ini berisikan 30 kapsul. Lalu selanjutnya ada MAM Uung. MAM Uung ini POM TR-nya 203-341-571 yang berkhasiat yaitu untuk membantu melancarkan air susu ibu dan memiliki khasiat yang terbukti efektif meningkatkan nafsu makan si kecil melalui ASI. Untuk kandungan dari MAM Uung ini ada Moringa oleifera yaitu daun kelor dan Channa striata yaitu ikan gabus. Untuk dosis pemakaian dari MAM Uung ini 2 kali sehari dikonsumsi 2 kapsul. Untuk 1 botol dari MAM Uung ini sebanyak 30 dan 30 kapsul. Selanjutnya ada klorofil gamat. POM TR-nya ini 163-297-031 yang berkhasiat untuk membantu menjaga daya tahan tubuh agar tetap bugar dan memperbaiki sistem metabolisme tubuh. Kandungannya yaitu klorofil dari daun mulberry, teripang emas, pemanis alami dari daun stevia. Untuk cara penggunaannya dari klorofil gamat ini, larutkan 1 saset klorofil gamat ke dalam air sebanyak 10 ml. Untuk dosis pemakaiannya, yaitu konsumsi 1 hingga 2 saset pagi dan malam setelah makan. Untuk 1 dus dari klorofil gamat ini, yaitu berisikan 25 saset sebesar 8 gram. Sebanyak 8 gram. Selanjutnya ini ada Fibumed. Fibumed ini POM TR-nya 193-323-761 yang berkhasiat untuk membantu mempercepat proses penyembuhan luka sehabis operasi besar dan meningkatkan stamina serta kebugaran tubuh. Fibumed ini memiliki kandungan yaitu Panax ginseng, Radix, yaitu ginseng sebesar 100 mg dan Channa striata yaitu ikan gabus sebesar 400 mg. Untuk dosis pemakaiannya ini 3 kali sehari diminum 1 kapsul. Untuk 1 dosnya ini berisikan 30 kapsul. Selanjutnya ada Momen Propolis. Momen Propolis ini POM TR-nya 153-690-161 yang berkhasiat untuk membantu memelihara daya tahan tubuh dapat sebagai anti-infeksi, anti radang, menurunkan kolesterol. Untuk kandungan dari Momen Propolis ini yaitu propolis, untuk dosis pemakaiannya ini diminum 3 kali sehari, 3-4 tetes. Lalu dapat dioles juga secara merata 3 kali sehari. Untuk isi 1 box ini 5 dos. Satu botolnya ini berisikan 10 ml. Lalu ada Albuforce Plus. Albuforce Plus ini POM TR-nya 163-391-681 yang berkhasiat untuk membantu menjaga daya tahan tubuh agar tetap bugar. Untuk kandungannya yaitu Opiocephalus striata, yaitu ekstrak dari ikan gabus. Untuk dosis pemakaian dari Albuforce Plus ini yaitu 3 kali sehari, 1 sendok teh, yaitu setara 5 ml. Untuk isi dari dus atau botolnya ini bervariasi, yaitu ada 60 ml, 100 ml, dan 120 ml. Ini kontak yang dapat dihubungi. Kontak dari PT Saraka Mandiri Semesta, yaitu ada Gmail-nya, ada emailnya, yaitu cs1@sarakamandiri.com, dan untuk nomor teleponnya dari PT Saraka Mandiri Semesta ini, yaitu 021-8686-2288. Dan juga terdapat channel YouTube, yaitu channel YouTube-nya Saraka Mandiri Semesta.
Berikut merupakan daftar pustaka yang saya ambil untuk materi presentasi kali ini. Terima kasih. Sekian terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.